Selamat siang, selamat berketemu kembali. Kita lanjutkan ya. Kemarin terakhir kita sudah diskusi tentang decision tree. Bagaimana dia bekerja. Itu adalah salah satu bagian dari machine learning yang bisa dibilang paling sederhana. Lalu di akhir pertemuan waktu itu kita bertanya-tanya bagaimana dengan random forest gitu. Nah, hari ini kita akan diskusi tentang random forest yang juga bagian dari sebuah machine learning yang tersupervise. Jadi uh, algoritmanya itu perlu campur tangan manusia untuk menentukan uh, hasil akhirnya. Nah, si random forest ini sebenarnya adalah bagian dari decision tree. Jadi kalau kita lihat dari namanya kan, forest nih gitu ya, banyak sekali apa ya namanya forest itu kan, kita ingatnya ya banyak lebat lah, banyak banyak cabangnya gitu. Nah, jadi uh, random forest itu bisa dikatakan adalah gabungan dari decision tree gitu. Kemudian mereka beroperasi, membentuk satu kumpulan-kumpulan lalu dijadikan satu gitu. Gitu ya. Jadi banyak dari decision tree dijadikan satu, maka kita akan dapatkan random forest. Nah, itu kan kemudian kalau bisa digaris bawahi katanya the wisdom of crowd gitu. Jadi kalau kita punya banyak data, kumpulan data yang sebenarnya berkelompok nanti dalam masing-masing decision tree, maka di akhirnya dengan sebuah keputusan kita bisa ambil kesimpulan ya, misalnya kita rata-ratakan atau kita ambil satu satu kondisi di mana kita harus menentukan kesimpulannya gitu ya. Nah, itu secara garis besar si random forest. Oke, baik, sekarang kita coba lihat bagaimana uh, definisi atau random forest bekerja secara umum dulu gitu ya. Jadi biasanya si random forest ini dipakai untuk menyelesaikan problem-problem regresi dan klasifikasi gitu. Sama ya dengan si decision tree kemarin juga begitu, secara garis besar dia menyelesaikan problem regresi dan klasifikasi. Uh, Dasarnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita banyak klasifikasi lalu kita kombinasikan gitu. Klasifikasinya itu diperoleh dari masing-masing decision tree gitu ya. Jadi satu decision tree punya satu klasifikasi sebagai output, decision tree yang lain punya klasifikasi lain sebagai output. Begitu seterusnya mereka akan berkelompok membentuk tadi ensemble tadi. Jadi ensemble dari banyak decision tree. Nah, berarti algoritmanya adalah algoritma dari banyak decision tree. Setelah dia yakinkan decision tree-nya bekerja dengan baik, prediksinya kita peroleh. Lalu masing-masing prediksi itu bisa kita rata-ratakan atau diambil titik tengahnya untuk mengambil keputusan. Begitu. Makin banyak decision tree yang kita punya, maka hasil akhir dari random forest ini menjadi makin bagus. Karena kita mengkombinasikan banyak sekali variasi, banyak sekali klasifikasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang kita miliki. Nah, fitur-fitur dari algoritma random forest itu bisa dikatakan seperti ini, bahwa tentu saja dibandingkan dengan decision tree dia lebih baik, lebih akurat gitu ya, akurasinya lebih tinggi karena itu tadi dia terdiri dari banyak klasifikasi dari banyak decision tree. Tentu saja data yang kita peroleh atau data yang kita butuhkan makin banyak, ya, data yang diolah makin banyak dan hasilnya adalah akurasi yang makin bagus. Si random forest ini sangat bagus untuk menghandling data-data yang barangkali dalam pensuplaiannya ada bagian-bagian yang hilang datanya itu. Kenapa ya? Karena kita banyak dan banyak dari banyak kelompok tadi ya, dari banyak klasifikasi tadi, sehingga
1 2 data, 3 4 5 6 7 8 8 data hilang bisa terkoreksi gitu dengan banyaknya data yang kita supply. Kemudian saya nggak perlu tuning gitu ya. Kemudian overfitting pada decision tree bisa kita atasi karena saya nggak perlu fitting sampai convergent hasilnya gitu. Karena kita butuhkan nanti banyak dari decision tree yang kita rata-ratakan atau nilai tengahnya. Begitu kira-kira bagaimana posisinya si random forest dibandingkan dengan decision tree. Alhasil tentu kita akan katakan, oh ini lebih baik gitu ya. Ini lebih baik daripada si decision tree. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih strukturnya gitu. Struktur dari si random forest. Ketika kita ingin memahami bagaimana sebuah random forest bekerja, maka mau nggak mau kita harus balik lagi bagaimana si decision tree bekerja gitu ya. Ini sekadar menyegarkan lagi ingatan kita bagaimana si decision tree itu bekerja gitu ya. Jadi kemarin sudah kita diskusikan panjang lebar bagaimana decision tree bekerja untuk menentukan hasil akhir yang kemudian kita sebutnya sebagai leaf node gitu ya di ujung-ujung setelah si algoritma itu menentukan keputusannya gitu ya. Kapan itu terjadi? Ketika besaran-besaran seperti entropi kita bisa definisikan gitu ya. Kita bisa hitung lalu akhirnya decision tree-nya berhasil menentukan sebuah keputusan. Seperti ini kira-kira gambarannya gitu. Nah, terbayang deh dari gambar ini kita bisa katakan oh kalau gitu ini adalah satu decision tree. Satu decision tree, maka kalau si random forest adalah gabungan dari decision tree yang banyak ini gitu. Decision tree yang banyak ini tentu saja kita gabungkan. Nah, kita lihat nih sekarang bagaimana decision tree ini membentuk sebuah random forest. Nah, ini terlihat sekarang adalah struktur sebuah algoritma random forest gitu. Nah, kalau kita lihat bagian ini adalah bagian dari algoritma decision tree. Sudah biasa ya kita lihat ini. Dan kalau kita perhatikan maka si random forest itu terdiri dari banyak decision tree gitu. Boleh lebih dari ini gitu. Ini contohnya 3. Tentu saja bisa lebih dari itu. Nah, setiap decision tree dia akan mengambil sebuah keputusan hasil dari sebuah klasifikasi yang kemudian kita sebutnya sebagai prediksi. Nah, masing-masing decision tree menghasilkan prediksi-prediksi sendiri-sendiri, tentu saja sesuai dengan klasifikasi mereka. Nah, klasifikasi ini kemudian dikumpulkan untuk melihat siapa yang dominan misalnya, atau untuk melihat bagaimana rata-ratanya, atau untuk melihat bagaimana nilai tengahnya. Jadi dari situ nanti hasil dari prediksi itu diolah lagi, akhirnya didapat sebuah keputusan akhir gitu. Nah, dari sini sekarang terlihat jelas bahwa si random forest tentu pasti lebih baik daripada decision tree. Kemudian si random forest ya bagian dari decision tree gitu. Ada dibalik ya. Decision tree adalah bagian dari sebuah random forest gitu. Nah, itulah bagaimana bekerjanya sebuah random forest. Nah, di sini kita coba lihat nih contohnya ya. Contoh sebuah algoritma random forest. Baik, sekarang kita lihat contohnya ya, contoh dari random forest. Dari yang sederhana dulu deh gitu ya. Misalnya ini satu contoh bagaimana variasi buah-buahan gitu, variasi buah-buahan. Lalu kita buat 3 buah
decision tree. Setelah menentukan klasifikasinya, maka di decision tree yang pertama diputuskan bahwa hasilnya klasifikasinya adalah apel, yang kedua juga apel, tapi yang ketiga adalah pisang. Terlepas dari bagaimana proses di decision tree-nya gitu ya. Nah, ini bisa lebih dari itu. Lalu ini adalah sekumpulan decision tree yang membentuk random forest. Dan di akhir keputusannya bisa kita lakukan voting gitu ya. Voting siapa yang lebih dominan. Akan sangat menyenangkan kalau seandainya dominannya dominan sekali gitu ya. Misalnya ada 10 decision tree, 9 menyatakan apel, 1 pisang misalnya, maka keputusan finalnya tentu sangat meyakinkan gitu ya dari sisi akurasinya. Nah, ini kira-kira apa yang dikerjakan oleh sebuah random forest ketika si algoritma ini bekerja untuk melakukan prediksi. Kita bisa lihat contoh lain yang lebih saintifik ya, yang kebetulan dikerjakan oleh mahasiswa saya waktu itu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa saya, Mas Aji. Mas Aji ini dulu mahasiswa S2 asal BMKG. Barangkali teman-teman dari BMKG ada yang kenal. Jadi kita membangun sistem yang disebutnya sebagai predictive maintenance. Jadi kita bisa menentukan kapan nih prediksinya harus dilakukan maintenance, perawatan sebuah peralatan. Perawatan sebuah peralatan gitu ya. Peralatannya apa yang dipilih, yaitu magnetic sensor. Jadi di BMKG itu setahu saya banyak dimiliki sensor magnetik yang tersebar di Indonesia. Kemudian datanya itu diukur secara periodik gitu, besarnya medan magnet yang ada di sekitar situ, medan magnet bumi. Diukur secara periodik sejak lama gitu. Artinya data yang diperoleh cukup banyak, ribuan. Nah, seperti yang saya pernah saya katakan bahwa data ribuan itu harta karun tuh bagi orang-orang yang bekerja pada data science gitu ya. Nah, metode yang digunakan, algoritma yang digunakan adalah random forest. Jadi diharapkan dengan algoritma random forest bisa diambil keputusan kapan dilakukan maintenance dari sebuah alat ukur yang namanya sensor magnetik. Karena datanya ribuan, lalu tentu saja setiap pengukuran ada simpangannya gitu. Nah, simpangannya itu sebenarnya akan kita jadikan patokan. Kapan dilakukannya maintenance. Nah, yang jadi patokan adalah nanti besaran parameternya adalah random forest score-nya berapa, maksimumnya 1 ya. Jadi kalau dia 1 tentu itu bagus sekali, ideal. Tapi kalau misalnya kita hanya sampai 0,98, 0,96 maka sudah dianggap algoritmanya bagus. Kemudian errornya, mean absolute error gitu ya. Mean absolute error dari algoritma ini berapa besarnya. Nah, dua besaran ini yang dijadikan parameter kuantitatif untuk menentukan algoritma yang dibangun, sistem yang dibangun sudah selesai atau belum. Nah, sebelum itu biasanya ketika orang melakukan pengolahan data ya dicari dulu physisnya gitu ya. Physisnya apa sih sebenarnya magnetic sensor? Nah, si sensor magnetik itu adalah satu alat yang mendeteksi besarnya medan magnet, yang sebenarnya medan magnet yang terukur itu banyak komponennya gitu. Medan magnet pada sumbu Z, pada sumbu Y, pada sumbu X. Juga medan magnetnya pada arah meridian. Kemudian dicari total medan magnetnya F gitu. Jadi yang akan dicari adalah F-nya ini nih gitu. Total medan magnet yang kalau dirumuskan formulanya menjadi seperti ini. Boleh buat ya, karena kita masih berada di departemen fisika, maka fisisnya harus kita pahami juga gitu. Jadi dipahami bahwa inilah yang diukur sebenarnya. Lalu diputuskan yang kita
kita olah datanya adalah magnet total, komponen magnet total F, yang nanti akan menjadi penentu apakah sudah harus dilakukan maintenance atau belum. Yang menentukan apanya? Simpangannya tentu saja ya. Makanya terus nanti yang dilihat adalah bagaimana simpangan yang terjadi pada sensor yang kita coba ambil datanya. Begitu kira-kira. Oke, kita lihat detailnya ya. Nah, ini metodologinya. Nah, jadi bagaimana langkah kerja yang dilakukan. Data-data yang kita peroleh itu berasal dari sensor magnetik yang tersebar ya, tapi setahu saya hanya diambil di satu tempat seingat saya. Kemudian dilakukan pemrosesan data. Karena bisa jadi data yang diperoleh dari sensor tadi masih data mentah, kemudian dilakukan pre-processing data sehingga data itu cukup dan seragam gitu ya, bentuknya seragam untuk diolah berikutnya. Jadi diambil data yang dibutuhkan, kemudian diseragamkan bentuknya. Nah, sesudah itu baru dibangun modelnya. Nah, dari model itu kita lakukan training. Data tadi di training, kemudian dicari tuh kondisi-kondisi yang mengindikasikan perlunya predictive maintenance. Perlunya maintenance gitu ya. Dari kondisi-kondisi tadi, indikatornya apa sih sebenarnya sehingga kita bisa melakukan atau kita harus melakukan maintenance. Nah, ini ditentukan dalam hal ini yang dilakukan adalah delta F. Kalau seandainya kita sebutnya medan magnet yang diukur adalah F, maka yang dipakai besarannya si indikatornya adalah delta F. Bagaimana berubahnya bergesernya simpangannya pengukuran medan magnet tadi. Delta F-nya berapa, itu nanti jadi indikator kita harus melakukan maintenance atau tidak. Dilakukan training berulang kali ya, dilakukan lah. Dan sesudah itu setelah dilakukan iterasi berulang kali, maka kita bisa lakukan satu klasifikasi ya, prediksi dalam hal ini besaran yang kita bisa tentukan kapan kita harus melakukan maintenance atau tidak gitu. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasil ini diperoleh dari base sensor magnetik yang ada di Pelabuhan Ratu pada tahun 2019 sekitar bulan Oktober. Ada banyak data yang diperoleh ya, ada sekitar 300.000 data. Nah, sebelum dilakukan tadi si algoritma random forest, maka diproses dulu seperti yang tabel tadi sebelumnya ya, di halaman sebelumnya dilakukan proses, kemudian data hasil pengolahannya ini dibandingkan dengan data nilai-nilai yang ada dari Indonesian Geomagnetic Map. Nah, itu dibandingkan dengan itu, dari situ nanti akhirnya kita bisa lakukan prediksi. Jadi ini adalah data besarnya medan magnet yang terukur. Testing datanya yang berwarna merah ini ya, testing datanya yang berwarna merah itu. Kemudian kalau kita lihat random forest score-nya masih kecil gitu ya, dengan error yang menurut saya cukup besar nih, 1,4. Nah, ini adalah nilai besar magnetiknya. Seperti yang saya katakan tadi, yang kita mau lihat adalah bagaimana simpangan dia gitu. Simpangan dia lalu diambil keputusan bahwa simpangan yang kita pakai adalah 200 nanotesla, maaf ya. 200 nanotesla itu dapatnya dari mana? Jadi dari data ini lalu kami mencari bagaimana simpangannya, delta F-nya. Delta F-nya dilakukan regresi
dilakukan regresi, kemudian testing, diperoleh kurva seperti ini. Jadi ini adalah angkanya ini sekitar 200 nanotesla ya, delta F-nya, delta medan magnetnya. Nah, ini jumlah datanya. Lalu ketika kita menganalisis pada delta F saja, diperoleh harga RF score-nya yang meningkat. Kemudian errornya juga menurun dengan data testing yang dibandingkan dengan hasil dari regresi yang relatif lebih baik gitu dibandingkan tadi ini ya. Banyak yang loncat-loncat, ini relatif lebih baik. Lalu akhirnya kita putuskan bahwa yang akan kita pakai adalah parameter atau patokan yang akan kita pakai adalah 200 nanotesla sebagai parameter untuk menentukan harus dilakukan maintenance atau tidak. Nah, ini adalah estimasi hasilnya dengan random forest score-nya sangat baik ya, 0,98, errornya pun cukup kecil. Nah, ini akhirnya menjadi hasil akhir dari pekerjaan ini, bahwa kita bisa lakukan atau kita harus melakukan maintenance seandainya simpangan hasil pengukurannya lebih dari 200 nanotesla. Tentu saja masih butuh pembelajaran lebih lanjut ya. Misalnya sebenarnya parameter apa saja selain dari besaran medan magnet tadi yang menentukan kapan kita melakukan maintenance atau tidak. Belum lagi sensor yang ada di situ, itu kan sensor cukup lama ya. Mungkin dulu lingkungannya masih cukup bagus gitu, masih sepi, tidak ada gangguan di sekitarnya. Nah, sekarang barangkali sudah ramai, lalu hasil pengukurannya ya terganggu oleh lingkungan, sehingga saya rasa akan lebih baik lagi kalau seandainya komponen-komponen tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan perlu nggak ya maintenance atau tidak. Begitu, itu contoh yang sudah dikerjakan. Nanti bisa dilihat detailnya di manuskrip Mas Aji, entah itu di tesis maupun di publikasinya. Nah, ini contoh yang lain yang sebenarnya ada di buku ya, yang buku MATLAB itu nanti coba deh dilihat, ditengok-tengok MATLAB-nya ya. Mau nggak mau harus diinstal MATLAB-nya. Bagaimana misalnya kita mencoba mengklasifikasikan nilai gitu ya, nilai dalam sumbu X dan sumbu Y dalam daerah ini, kemudian dalam daerah ini, dan dalam daerah ini. Nah, ditentukan tuh gitu ya daerahnya. Menentukan klasifikasinya ini bisa jadi macam-macam ya, nanti tergantung pada pemakaian kita. Bisa misalnya klasifikasi ini berdasarkan usia misalnya gitu ya, usia, kemudian bisa juga berdasarkan banyak deh gitu ya parameter yang bisa kita jadikan patokan untuk membuat klasifikasi. Kemudian datanya masuk ke sini tuh peluangnya seberapa besar gitu. Nah, ini contohnya, nanti coba dicek di MATLAB-nya ya. Kemudian ternyata juga MATLAB dengan diutak-atik kita bisa membuat decision tree-nya gitu ya, gambarnya seperti ini. Ini sih pemanis saja lah, tapi setidaknya ini di MATLAB, di buku itu pun sebenarnya kamu juga bisa melihat contoh-contoh yang lain ya. Banyak contoh yang lain mestinya bisa dicoba. Contohnya misalnya ini untuk training dan testing gitu. Jadi dia sudah punya decision tree-nya seperti ini. Kemudian ini adalah data trainingnya gitu. Data trainingnya cukup banyak, terbagi menjadi 4 kuadran gitu ya, dikelompokkan datanya, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke kualifikasi yang ada. Kemudian kita bisa lakukan testing untuk menentukan datanya masuk kemana nih gitu, sesuai dengan training tadi.
Ya tentu saja selalu begitu ya, bahwa data training itu banyak sekali, data testingnya ya sedikit. Jangan sampai dibalik. Plus juga jangan sampai data testing itu diambil dari data training gitu. Itu nggak boleh tuh. Jadi beneran data training ya data training, data testing beneran terpisah gitu. Jangan karena untuk praktisnya kamu punya data training 1000, udah semuanya dijadikan data training 1000, terus ambil 20 untuk data testing. Nggak boleh begitu ya. Jadi data training beneran hanya untuk data training, data testing beneran di luar dari data training tadi. Dengan begitu, validasi pekerjaan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau seandainya data testingnya diambil dari data training, tentu hasilnya nanti akan bagus gitu ya, dia itu sudah ada di situ gitu ya. Nah itu tolong diperhatikan ketika nanti akan bekerja dengan pengolahan data, dalam hal ini entah itu si decision tree, random forest ataupun algoritma yang lain. Sedikit ada contoh ya, saya harap sih ini jadi PR. Silahkan dilihat di buku. Di buku itu ada contoh soal seperti ini. Silahkan dipelajari, lalu coba kamu buat summary-nya gitu ya. Coba dikerjakan, lalu dibuat summary-nya, karena ini jadi seperti kasus yang bisa umum gitu ya. Bagaimana misalnya di contoh itu ya, mempelajari nilai siswa berdasarkan ya macam-macam ya, berdasarkan misalnya kalau di sini sih dari sisi ekonominya gitu. Nah itu kan satu parameter saja, bisa kita tentukan dari besaran-besaran yang lain. Ya tidak juga harus adalah nilai, bisa juga curah hujan misalnya kalau dari BMKG, bisa juga produksi, bisa juga kasus COVID yang meningkat misalnya gitu. Nah itu bisa diarahkan seperti itu. Coba dipelajari bagaimana solusi yang ditawarkan di buku itu. Silakan dibaca nanti ya, ini bagian ini, lalu dibuat summary-nya, dikumpulkan hari Kamis ini, hari Kamis tanggal 18 November ya. Jadi PR ya, jadi PR. Oke, akhirnya di akhir kuliah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa random forest itu banyak keuntungannya gitu ya. Kita bisa dapatkan regresi dan klasifikasi. Yang tadi paper Mas Aji itu regresinya gitu yang dipakai untuk stop ambil keputusan dia maintenance atau tidak. Kemudian prediksinya saya rasa lebih akurat ya, karena dia menggabungkan lebih banyak data, lebih banyak parameter yang digunakan, karena tadi gabungan dari decision tree gitu ya. Tapi karena dibuat per kelompok, per decision tree, maka jadi lebih efisien dan akurasinya pasti lebih tinggi. Sayangnya ada sedikit kelemahan ya gitu ya, bahwa datanya lebih banyak, maka saya butuh resources pendukung yang lebih hebat lagi gitu ya, resources pendukung yang lebih bagus agar komputasinya jadi lebih lama. Kalau seandainya tidak, maka butuh waktu yang lebih lama untuk diambil keputusannya, karena yang diolah datanya lama, banyak. Biasanya tuh seorang, waduh Pak, saya nggak punya komputer bagus, ya udah beberapa mengerjakan dengan parallel computation. Ada juga kita manfaatkan saja cloud computing yang ada di mana ya, ada di cloud gitu ya. Misalnya ada AWS, misalnya Amazon Web Service, kita bisa pakai itu high performance computing mereka, kita bisa akses. Kemudian kita bisa misalnya punya algoritma random forest, kita pinjam aksesnya di AWS, maka seolah-olah saya punya komputer hebat. Problem waktu, program resources yang besar itu bisa diatasi. Setahu saya FMIPA sudah kerjasama dengan AWS terakhir kemarin ya, 2 pekan lalu ya,
uh, ada presentasi dari teman-teman AWS, Pak Hardi, itu mudah-mudahan bisa membuka kesempatan kita untuk bisa mengakses high performance computing yang ada di AWS. Tentu saja selain AWS juga banyak pilihan lain, ada IBM gitu ya. Tapi kebetulan yang sudah kerjasama adalah dengan AWS. Silakan kalau memang tertarik untuk bekerja di komputasi, tapi Pak saya butuh komputer yang hebat, nanti kita bisa atur bagaimana kita bisa mengakses HPC-nya AWS, gitu ya. Oke, saya rasa ini adalah halaman terakhir. Silakan dikerjakan PR yang tadi, dikumpulkan hari Kamis. Terima kasih semuanya.